Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murniati. Saya salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi di Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang filsafat ilmu, kita perlu tahu apa itu filsafat. Jadi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata, philos artinya cinta atau philia artinya persahabatan, dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Orang yang berfilsafat disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut filosof. Banyak pengertian definisi-definisi tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Merriam-Webster, secara harafiah, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan. Maksud sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pada prinsipnya adalah induk semua ilmu, demikian kata kaum filsuf. Pada awalnya, cakupan objek filsafat memang jauh lebih luas dibandingkan dengan ilmu. Keterbatasan ilmu hanya pada objek kajian yang bersifat empiris saja. Sementara objek kajian filsafat mencakupi seluruh, yaitu baik yang bersifat empiris maupun yang bersifat non-empiris. Demikian, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut science atau pengetahuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis dengan menggunakan metode tertentu dan bersifat empiris. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Ilmu merupakan mata kita terhadap berbagai kekurangan. Ilmu tidak mengikat apresiasi kita terhadap ilmu itu sendiri. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah diteruji secara empiris. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang-lambang dan struktur penalaran, tentang sistem lambang yang digunakan. Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangkawacana, dan postulat mengenai ilmu. Filsafat ilmu merupakan studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam, yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang ditentukan. Filsafat ilmu dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan-hubungan ke dalam yang terdapat dalam ilmu, yaitu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu, maka kita akan mengetahui dan sekaligus akan menyadari bahwa pada hakikatnya ilmu itu tidak bersifat statis atau tetap, namun dinamis, seirama dengan perkembangan akal dan budi. Sesuatu yang dulunya dianggap sebagai ilmu yang dianutnya, tetapi pada masa tertentu akan basi dan ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Disinilah perlunya kita selalu berusaha untuk mengembangkan dan sekaligus memperbarui ilmu. Kita menyadari bahwa untuk memahami hakikat suatu kejadian atau hukum-hukum kualitas itu tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya indrawi semata, seperti dengan pendengaran, mata, penciuman, dan perasa. Akan tetapi perlu perenungan yang sangat mendalam dengan menggunakan akal, budi, dan hati atau jiwa. Berikut kita membahas ruang lingkup ilmu. Apa yang merupakan objek dan ruang lingkup ilmu? Ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia yang juga disebabkan metode yang dipergunakan dalam penyusunan kebenaran yang secara empiris.
Disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu perlu menjawab persoalan ontologis atau esensi, hakikat, objek, telaah, epistemologis, cara, proses, prosedur, mekanisme, dan aksiologi, manfaat, guna, untuk apa. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut ini ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme, dan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu ada, sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Yang kedua, epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal budi, pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman. Intuisi merupakan salah yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positifme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Nah, aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan, sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.